Halo pemirsa, ini dia One News Internasional. Kami akan bagikan sederet berita terkini soal dunia internasional. Selengkapnya hanya di One News Internasional TV One News.com. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan dukungan penuh kepada Rusia dalam perang di Ukraina saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, menandai penguatan hubungan politik dan militer kedua negara. Informasi lainnya, kecelakaan Air India 171 yang memakan 260 korban jiwa diduga diakibatkan oleh tindakan sengaja di kokpit, bukan kerusakan teknis. Rekaman percakapan dan bukti fisik menunjukkan adanya konflik dalam pesawat. 상들 사이에 제2차 전략 대화에 참가하기 위하여 우리나라를 방문한 러시아 연방 외무상 세르게이 라브로브 동지를 접견하셨습니다. 러시아 연방 외무성 주석 안드레이 루덴코 동지와 우리나라 주재 러시아 연방 중앙정권 대사 알렉산드르 마티오라 동지와 함께 참가했습니다. 김정은 동지께서는 라브로브 동지와 Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan mendukung penuh Rusia dalam perang di Ukraina saat bertemu Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. 서울상에서 러시아 연방 외무상 세르게이 라브로브 동지는 김정은 동지께 보내는 러시아 연방 대통령 블라디미르 Menurut laporan media pemerintah Korut atau KCNA pada Minggu 13 Juli 2025, pernyataan Kim itu menandai penguatan hubungan militer dan politik antara Pyongyang dan Moskow yang terus terjalin erat di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Kunjungan Lavrov ke Korea Utara menjadi bagian dari rangkaian lawatan para pejabat tinggi Rusia ke negara itu dalam beberapa bulan terakhir. Dalam pertemuan yang disebut sebagai suasana penuh kepercayaan yang hangat, Kim Jong-un menyampaikan kesiapan Korea Utara untuk mendukung tanpa syarat dan mendorong semua langkah yang diambil oleh kepemimpinan Rusia dalam menangani akar krisis Ukraina. Mengutip AFP, Kim juga menyampaikan tentara dan rakyat Rusia pasti akan meraih kemenangan dalam menjalankan perjuangan suci untuk mempertahankan martabat dan kepentingan dasar negara mereka. Pujian terhadap Presiden Vladimir Putin pun kembali dilontarkan. Media Korut menyebut Kim mengagumi kepemimpinan luar biasa Putin, sambil menegaskan solidaritas strategis antara dua negara yang sama-sama menghadapi sanksi internasional berat. Pertemuan keduanya berlangsung di kota pesisir Wonsan, Korea Utara, yang baru saja membuka sebuah resor besar awal bulan ini. Dalam video yang dirilis Kementerian Luar Negeri Rusia melalui Telegram, Kim dan Lavrov terlihat berjabat tangan hangat dan berpelukan sebelum memulai pembicaraan. Menurut laporan KCNA, Kim dan Lavrov juga mendiskusikan hal-hal penting untuk melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan puncak Rusia dan Korea Utara pada Juni 2024 lalu. Pada saat itu kedua negara menandatangani Fakta Pertahanan bersama, termasuk klausul pembelaan satu sama lain.
Sementara itu, kantor berita Rusia TASS melaporkan bahwa Lavrov menyampaikan pesan dari Putin yang berharap ada kontak langsung lanjutan dalam waktu dekat dengan Kim Jong-un. Sebelum bertemu, Kim, Lavrov menggelar pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui pada Sabtu pagi. Ia berterima kasih kepada tentara Korea Utara yang disebut telah dikerahkan untuk membantu Rusia di wilayah Kursk, tempat yang menjadi garis depan melawan pasukan Ukraina. Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memberlakukan tarif impor sebesar 30% terhadap barang dari Uni Eropa mulai 1 Agustus 2025 menuai reaksi keras di Spanyol. Kebijakan tersebut diumumkan melalui surat yang dipublikasikan Trump di media sosial miliknya pada Sabtu, 12 Juli 2025. Langkah Trump langsung menjadi perhatian utama di sejumlah surat kabar nasional Spanyol, seperti La Vanguardia, El Mundo, dan El País. Di ibu kota Spanyol, beberapa warga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kebijakan tersebut. Benjamin Carreras, salah satu warga Madrid, menilai kebijakan tersebut sebagai bencana. Ia menyebut Trump sebagai pemimpin yang kebingungan dan menyebut kebijakan pajak internasional yang diambilnya berisiko merusak negaranya sendiri. Senada dengan itu, Delia Cobos mengkritik keputusan Trump yang dianggapnya dilakukan secara sepihak. Ia menilai dampak tarif ini tidak hanya dirasakan oleh Eropa, tetapi juga akan menyentuh banyak negara lain. Menanggapi ancaman tarif tersebut, Uni Eropa menyatakan siap mengambil langkah balasan guna mempertahankan kepentingan ekonominya jika kebijakan tersebut diterapkan. Kecelakaan tragis Air India 171 yang menewaskan 260 orang bulan lalu diduga bukan akibat kerusakan teknis, melainkan tindakan manusia yang disengaja. Kapten Mohan Ranganathan, pakar keselamatan penerbangan ternama India, menyebut bukti kokpit dan posisi saklar bahan bakar menunjukkan pemutusan manual yang nyaris mustahil terjadi tanpa niat. Kedua saklar bahan bakar dilaporkan berpindah dari posisi run ke cut-off hanya dalam waktu 1 detik setelah pesawat lepas landas, menyebabkan jet kehilangan daya dan jatuh menabrak rumah sakit. Dalam rekaman CVR, seorang pilot terdengar bertanya, "Mengapa kamu melakukannya?" Direspons rekannya dengan "Saya tidak melakukannya," memperkuat dugaan adanya konflik atau tindakan tak terduga di dalam kokpit.
FAA sempat mengeluarkan buletin peringatan soal potensi masalah penguncian saklar bahan bakar pada Boeing. Namun, karena sifatnya tak wajib, Air India tidak melakukan inspeksi lebih lanjut. Modul saklar pada pesawat Boeing 7878 VT-ANB milik Air India sudah diganti 2 kali sebelumnya, tapi tidak karena kerusakan atau keluhan pada fitur kontrol bahan bakarnya. Dugaan lain muncul dari riwayat medis salah satu awak kokpit yang menurut sesama pilot sempat menjalani cuti medis panjang namun kembali terbang tanpa pengawasan psikologis memadai. Ranganathan menekankan bahwa evaluasi tahunan rutin tidak cukup dan mendesak agar kesehatan mental pilot diperiksa lebih dalam dan berkala. Ia juga mengkritik keras Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil atau DGCA dan maskapai India yang dinilai abai terhadap faktor kelelahan dan tekanan psikologis kru penerbangan. Menurutnya, kecelakaan ini menjadi alarm keras bahwa tanpa reformasi menyeluruh dalam regulasi dan perlindungan kesejahteraan pilot, India menghadapi risiko tragedi serupa di masa depan. Talisman Sabre 2025, latihan militer bilateral terbesar di Australia, secara resmi dimulai pada Minggu 13 Juli 2025. Dengan upacara pembukaan di atas landasan pendaratan HMAS Adelaide, menurut pernyataan oleh Kementerian Pertahanan. Selama 3 minggu ke depan, lebih dari 35.000 personil militer dari Australia dan negara mitra akan dikerahkan di seluruh Queensland, wilayah utara, Australia Barat, dan New South Wales, dan Pulau Natal. Untuk pertama kalinya, kegiatan juga akan berlangsung di Papua Nugini. Latihan ini mencakup pasukan dari Amerika Serikat, Kanada, Fiji, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Papua Nugini, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Thailand, Tonga, dan Inggris, dengan Malaysia dan Vietnam hadir sebagai pengamat. Kegiatan ini akan mengadakan latihan tembak langsung, pelatihan lapangan, pendaratan amfibi, manuver kekuatan darat, dan operasi udara dan maritim, bersama dengan alutsista baru militer Australia seperti Black Hawk UH-60M dan rudal presisi. Saat ini dalam pelaksanaan yang ke-11, Talisman Sabre 2025 menjadi latihan perang terbesar dan paling maju dalam sejarah Australia. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan mitranya dari Rusia, Sergei Lavrov, pada hari Minggu 13 Juli di Beijing, menjelang pertemuan para Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Shanghai di Tiongkok. Wang
Wang dan Lavrov membahas hubungan mereka dengan Amerika Serikat dan prospek untuk mengakhiri perang di Ukraina, ungkap Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan. Tiongkok bersedia bekerja sama dengan Rusia dan negara-negara anggota lainnya untuk mempersiapkan KTT Tianjin dan mendorong perkembangan SCO ke tingkat yang baru. Rusia akan terus mendukung penuh Tiongkok dalam memegang jabatan presiden bergilir SCO, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dalam kerangka SCO dan lainnya, serta memastikan keberhasilan penuh KTT Tianjin. Tiongkok dan Rusia mendeklarasikan kemitraan tanpa batas pada Februari 2022 ketika Putin mengunjungi Beijing beberapa hari sebelum ia mengirim puluhan ribu pasukan ke Ukraina. Putin terkadang menggambarkan Tiongkok sebagai sekutu. Amerika Serikat menganggap Tiongkok sebagai pesaing terbesarnya dan Rusia sebagai ancaman negara bangsa terbesarnya. Australia menegaskan tidak akan langsung mengerahkan pasukan dalam konflik apapun tanpa keputusan pemerintah yang sedang berkuasa. Menteri Industri Pertahanan Pat Conroy menekankan bahwa keputusan semacam itu bukan dibuat berdasarkan skenario hipotesis. Pernyataan ini menanggapi laporan bahwa Pentagon mendesak Australia dan Jepang untuk memperjelas sikap mereka jika terjadi perang Amerika Serikat-China soal Taiwan. Conroy menyebut Australia memprioritaskan kedaulatan nasional dan tidak akan terikat janji awal untuk konflik mendatang. Sementara itu, Wakil Menhan Amerika Serikat Elbridge Colby menyatakan pihaknya tengah mendorong sekutu meningkatkan pertahanan sesuai kebijakan America First Presiden Trump. China terus mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan tidak menutup opsi kekerasan untuk mengambil alih pulau tersebut. Presiden Taiwan Lai Ching-te menolak klaim itu dan menegaskan masa depan Taiwan ditentukan rakyatnya sendiri. Di tengah ketegangan ini, latihan militer Talisman Sabre yang melibatkan 30.000 personel dari 19 negara resmi dimulai di Australia. Conroy mengaku khawatir atas ekspansi kekuatan militer China, baik secara konvensional maupun nuklir, khususnya di kawasan Pasifik.
Meski tak mengizinkan pangkalan asing, Australia tetap memperluas kerjasama militer dengan Amerika Serikat, termasuk penetapan kapal selam nuklir di pelabuhan Australia Barat mulai 2027. Alors que nous avions prévu de doubler le budget d'ici 2030, nous allons le doubler d'ici. À cette fin, une actualisation de la... Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Minggu mengumumkan tambahan anggaran militer sebesar 6,5 miliar euro atau sekitar 7,6 miliar dolar dalam 2 tahun ke depan karena adanya ancaman baru dan belum pernah terjadi sebelumnya. Pemimpin Prancis tersebut memaparkan rencana anggaran tersebut dalam pidatonya yang menyerukan upaya intensif untuk melindungi Eropa dan untuk mendukung Ukraina dalam perang melawan invasi besar-besaran Rusia. Sejak 1945, kebebasan tidak pernah begitu terancam dan tidak pernah seserius ini, kata Macron dalam pidato tradisional Presiden Prancis kepada militer menjelang hari libur nasional Hari Bastille. Ia bersikeras bahwa Prancis dapat menemukan dana untuk meningkatkan anggaran militer, meskipun negara itu sedang berupaya mengurangi utang nasional yang besar. Eropa berada dalam bahaya karena perang Rusia di Ukraina dan perang di Timur Tengah, menurut Macron. Bahaya lain yang ia sebutkan termasuk kampanye disinformasi daring oleh pemerintah asing yang tidak disebutkan namanya, dan operasi propaganda yang menargetkan anak-anak. Macron juga memerintahkan para pejabat tinggi militer dan pertahanan Prancis untuk memulai dialog strategis dengan mitra-mitra Eropa tentang peran persenjataan nuklir Prancis dalam melindungi Eropa. Dalam sebuah langkah luar biasa, Prancis dan Inggris sepakat dalam beberapa hari terakhir untuk bekerja sama dalam isu-isu pertahanan nuklir. Pidato Macron disampaikan ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan membuat pengumuman tentang Rusia pada hari Senin. Kepala NATO juga akan melakukan perjalanan ke Washington untuk melakukan pembicaraan selama 2 hari. Trump pekan lalu mengumumkan rencana untuk menjual persenjataan kepada sekutu NATO yang kemudian dapat mereka serahkan ke Ukraina yang telah berjuang keras untuk menangkis serangan udara Rusia yang besar dan kompleks. Macron baru-baru ini berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, tetapi tetap menjadi sasaran kritik luas di Rusia atas dukungan vokalnya terhadap Ukraina. Kremlin berpendapat bahwa konflik Ukraina merupakan konsekuensi dari keputusan negara-negara Barat untuk mengabaikan kepentingan keamanan Rusia.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mengirim rudal Patriot dan senjata canggih lainnya ke Ukraina. Bantuan ini tidak diberikan secara gratis karena seluruh biayanya akan dibebankan kepada negara-negara anggota NATO. Amerika Serikat telah menyepakati ketentuan baru dengan NATO yang mewajibkan pembayaran penuh atas setiap pengiriman senjata ke Ukraina. Keputusan ini muncul setelah Amerika Serikat menghentikan sementara bantuan militer ke Ukraina selama 2 pekan. Trump belum menentukan jumlah pasti rudal yang akan dikirim, namun memastikan Ukraina akan menerima beberapa unit untuk pertahanan. Kebijakan baru ini sekaligus menjadi pembalikan dari pendekatan pemerintah Biden yang sebelumnya memberikan bantuan secara cuma-cuma. Trump menilai pendekatan lama telah merugikan kepentingan Amerika Serikat dan membebani anggaran negara. Dalam kebijakan yang sekarang, NATO diwajibkan menanggung seluruh biaya pengiriman senjata sebagai bentuk tanggung jawab kolektif. Selain rudal Patriot, Trump juga berencana mengirim sejumlah peralatan militer mutakhir lainnya ke Ukraina. Di sisi lain, ia menyampaikan kekecewaan atas sikap Rusia yang tetap menggempur Ukraina meskipun proses negosiasi terus diupayakan. Untuk pertama kalinya, Angkatan Darat Australia menembakkan sistem roket jarak jauh HIMARS pada Senin 14 Juli. Sistem ini dipasang di truk lapis baja dan mampu menjangkau target hingga 400 km. Dalam latihan itu, pasukan Amerika Serikat dan Singapura juga menembakkan HIMARS secara bersamaan dalam operasi gabungan. HIMARS menjadi senjata penting dalam perang Ukraina dan kini banyak diminati oleh sekutu Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Australia termasuk negara yang mengakuisisi sistem ini sebagai bagian dari restrukturisasi militernya untuk menghadapi peningkatan kekuatan Cina.
Latihan tembak langsung dilakukan pada hari pertama latihan militer gabungan Talisman Sabre di Queensland Utara. Latihan ini melibatkan jet tempur F-35B milik Amerika Serikat dan berbagai rudal serangan jarak jauh berbasis darat. Negara-negara peserta dalam latihan tersebut antara lain Amerika Serikat, Australia, Jepang, Prancis, Korea Selatan, dan Singapura. Talisman Sabre merupakan latihan militer terbesar Australia dengan skala operasi lintas benua. Total 40.000 personel dari 19 negara terlibat, melintasi ribuan kilometer dari Samudra Hindia hingga Laut Koral. Good afternoon, everybody. Thank you so much for. We have, since President Trump has been in office, arrested over 286,000 illegal aliens. We have also recognized that 70% of those individuals have had criminal charges. Pemerintah Amerika Serikat melaporkan telah menangkap lebih dari 286.000 migran ilegal sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, dalam konferensi pers di Tampa, Florida pada Sabtu 12 Juli 2025. Noem mengungkapkan bahwa sekitar 70% dari para migran yang ditangkap memiliki catatan kriminal, baik dalam bentuk dakwaan, vonis, maupun kasus yang masih berjalan. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum difokuskan pada individu yang dinilai paling berbahaya. Ia juga menyebut keberhasilan aparat dalam menangkap 600 tersangka teroris dan lebih dari 2.700 anggota geng Tren di Aragua, kelompok kriminal asal Venezuela yang dikenal kejam. Menurutnya, penangkapan ini menjadi bukti efektivitas operasi di bawah koordinasi Departemen Keamanan Dalam Negeri. Selama 2 pekan terakhir, petugas juga menyita 25 kg kokain dan sejumlah senjata api di wilayah Florida. Noem menyatakan bahwa barang bukti tersebut kini tak lagi mengancam masyarakat berkat keberanian aparat ICE dan HSA. Dalam kesempatan yang sama, Noem menjelaskan bahwa pihaknya tengah membangun pusat penahanan baru yang dikenal sebagai Alligator Alcatraz. Alligator Alcatraz adalah pusat penahanan migran terpencil yang terletak sekitar 37 mil atau 60 km dari Miami di lahan basah subtropis yang luas.
Ia juga menambahkan bahwa pusat penahanan tersebut akan diisi dengan buaya, aligator, dan ular piton. Nom menekankan bahwa tempat tersebut memenuhi standar federal dan dinilai sebagai sumber daya penting dalam proses deportasi. China, ekonomi terbesar kedua di dunia, kini menghadapi perlambatan serius yang berpotensi berubah menjadi resesi dalam disertai gejolak sosial. Kombinasi PHK massal, gelombang kebangkrutan dan anjloknya kepercayaan konsumen mengguncang fondasi ekonomi China yang selama ini dianggap tangguh. Perusahaan besar seperti Alibaba hingga pengembang properti seperti Evergrande memangkas karyawan dan terjebak hutang, memperluas dampak ke sektor lain. Bahkan, perusahaan milik negara mulai merumahkan pegawai, sementara ekspor menurun akibat ketegangan geopolitik dan relokasi investor asing ke Asia Tenggara. Kebangkrutan usaha kecil dan menengah mencetak rekor baru, seiring krisis properti yang membuat banyak proyek mangkrak dan harga rumah anjlok. Bank lokal mulai tertekan oleh lonjakan kredit macet, sementara upaya penyelamatan pemerintah belum cukup meredam krisis. Kepercayaan konsumen anjlok, pengangguran muda memecahkan rekor, dan tren sosial seperti lying flat mencerminkan kekecewaan generasi muda. Aksi protes mulai bermunculan, dari pekerja yang tak dibayar hingga pensiunan yang dirugikan, meski masih bersifat lokal dan ditekan pemerintah. Masalah struktural seperti ketergantungan pada utang, populasi menua dan lemahnya konsumsi domestik membuat pemulihan makin sulit. Di tengah kepemimpinan Xi Jinping yang sangat terpusat, krisis ini bisa mengancam stabilitas ekonomi sekaligus narasi kebangkitan nasional Cina. Behind me, I've got a juvenile Ceratosaurus. This is one of only 4 Ceratosaurus in the world and the only juvenile. And then we are selling the large. Balai Lelang Sotheby's di New York akan menghadirkan 2 koleksi luar biasa dalam lelang bertema sejarah alam pada 16 Juli 2025 mendatang. Dua item yang menjadi sorotan utama adalah kerangka Ceratosaurus muda dan meteorit Mars terbesar yang pernah ditemukan di bumi. Menurut Cassandra Hayden, wakil ketua bidang sains dan sejarah alam di Sotheby's, fosil Ceratosaurus itu merupakan satu-satunya spesimen muda yang tersedia untuk dibeli. Spesimen ini berusia sekitar 150 juta tahun dan berasal dari periode Jura akhir,
Fosil tersebut pertama kali ditemukan pada 1996 di Wyoming, Amerika Serikat. Hayton menjelaskan keberadaan fosil dinosaurus muda tergolong langka karena rentan menjadi mangsa dan tulangnya cenderung rapuh dan jarang bertahan selama proses fosilisasi. Fosil tersebut terdiri atas tengkorak lengkap, panggul utuh, satu kaki penuh, dan sekitar setengah dari kerangka tubuh lainnya. Nilai lelangnya diperkirakan mencapai 4 hingga 6 juta dolar Amerika Serikat. Angka tersebut kurang lebih setara dengan 65 hingga 97 miliar rupiah. Selain itu, Sotheby's juga melelang meteorit sebesar 25 kg yang diyakini berasal dari Mars. Batu luar angkasa ini ditemukan pada 2023 di Gurun Sahara di wilayah Agadez, Nigeria. Menurut Hayton, meteorit tersebut terlontar dari permukaan Mars akibat tabrakan asteroid besar, lalu menempuh jarak sekitar 225 juta kilometer sebelum jatuh ke bumi. Batuan ini disebut sebagai NWA 16788 dan memiliki ukuran 2 kali lebih besar dibandingkan meteorit Mars terbesar sebelumnya. Dengan ukuran mencapai hampir 40 cm, batu ini mewakili sekitar 7% dari seluruh material Mars yang pernah ditemukan di bumi. Nilai taksirannya berada di kisaran 2 hingga 4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 32 hingga 65 miliar rupiah. Hayton menambahkan sebagian kecil meteorit telah dianalisis dan dipastikan sebagai batuan Mars yang terbentuk dari pendinginan magma secara perlahan. Permukaannya yang mengilap menjadi petunjuk awal bahwa batu ini berasal dari luar angkasa. Kedua benda langka ini diperkirakan akan menarik perhatian besar karena belum pernah ada barang sejenis yang dilelang sebelumnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wanis Internasional berikutnya. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 10 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.